Selamat bertemu Sobat Matematika sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu mengenai pertidaksamaan linear. Jadi pertidaksamaan linear ini berasal dari persamaan linear AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ketika sama dengan ini kita ubah dengan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, maka dia disebut dengan pertidaksamaan linear. Tetapi ketika tandanya diubah dengan tanda sama dengan, namanya menjadi persamaan linear. Pertidaksamaan linear dapat diselesaikan dengan memisahkan X, variabel X ke ruas kiri, maka nilai X itu bisa kita tentukan seperti kita lihat di sini. 2X dikurang 1 lebih kecil X ditambah 1. Nah, ada variabel X di sini, kita pindahkan ke ruas kiri. 2X dikurang X lebih kecil 1 min 1 kita pindahkan ke kanan menjadi tambah 1. 2X dikurang X itu X lebih kecil 2. Seandainya ini kita tulis ke dalam sebuah garis bilangan, ini 0, ini 2, maka X yang lebih kecil 0 itu adalah nilai X yang terletak di sebelah kiri. Dan karena tanda lebih kecilnya tidak ikut dengan tanda sama dengan, maka di sini kita buat dengan tanda bulat dan tidak diarsir. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Begitu secara grafiknya. Beberapa garis yang selalu atau yang sering kita gunakan, yang pertama itu adalah sumbu Y, sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu X, dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini misalnya yang pertama, sumbu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka inilah persamaan garis Y sama dengan 0. Apabila misalnya Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, kita ambil lebih besar 0, maka yang kita arsir, kita akan uji, kita ambil misalnya Y minus 1. Y minus 1 oleh garis ini, maka ada dua daerah, yaitu yang di bawah garis dan yang di atas garis. Kita ambil minus 1, jadi minus 1 lebih besar 0. Ini adalah sebuah kalimat matematika yang salah. Maka karena daerah yang kita uji tadi terletak di bawah dan mempunyai hasil yang salah, maka yang memenuhi adalah daerah yang di atas. Begitu. Yang kedua, sumbu Y. Sumbu Y inilah sumbu Y dengan persamaan garis X sama dengan 0. Lalu ada beberapa garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya Y sama dengan K dengan ketentuan bahwa K ini harus lebih besar 0. Misalnya Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 misalnya. Jadi garis-garis ini terletak di atas sumbu Y. Jadi garis itu, ini sumbu X, sumbu Y. Untuk Y sama dengan 2, 1, 2. Inilah garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 3 terletak di atasnya lagi. Inilah garis Y sama dengan 3. Sedangkan yang keempat, garis yang sejajar dengan sumbu Y seperti ini, X sama dengan H, dengan ketentuan apabila hanya positif, maka garis itu terletak di sebelah kanan sumbu Y. Misalnya, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan min 10. Nah, jadi kalau keduanya kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y, X sama dengan 1,
inilah garis X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 1. X sama dengan min 10, min 1, min 2, min 3, 4, min 5, lalu min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Inilah garis X sama dengan min 10. Jadi garis-garis ini adalah garis dengan persamaan X sama dengan H dengan ketentuan apabila hanya positif maka garis tersebut akan terletak di sebelah kanan sumbu Y, dan apabila Y-nya lebih kecil 0 maka garis itu terletak di sebelah kiri sumbu Y dan sejajar dengan sumbu Y. Ini ada beberapa garis yang penting kita pahami. Kita lanjut. Yang berikut adalah garis Y sama dengan MX. Apabila nilai M ini positif, maka garis itu akan condong ke sebelah kanan. Sedangkan apabila M-nya lebih kecil dari 0, negatif misalnya, maka garis itu akan condong ke sebelah kiri. Misalnya, Y sama dengan 2X. Di sini M-nya lebih besar 0. Yang kedua, Y sama dengan minus 3X. Jadi M-nya lebih kecil 0. Tadi di sini katanya kemiringan garis ini akan condong ke kanan. Sedangkan ini akan condong ke kanan. Sedangkan ini karena M-nya lebih kecil 0, maka garis itu akan condong ke sebelah kiri. Akan kita lihat Y sama dengan 2X. Kita tentukan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Jika X 0, maka Y-nya 0. Kita ambil Y 0 tetap X 0. Jadi kita akali dengan kita ambil X 1, maka Y-nya 2. Kita gambar. Nih, sumbu X, sumbu Y 0 0 1 2 1 1 2. Maka inilah garis itu. Inilah tadi garis Y sama dengan 2X. Garis ini adalah sebuah garis yang condong ke garis yang berikutnya adalah sebuah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0, A dan di titik B, 0. Maka kalau langsung kita tentukan garis itu dikatakan AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Jadi apabila sebuah garis, misalkan garis ini memotong titik, misal kita ambil di sini 4,0 dan 0,4, maka persamaan garis ini adalah 4X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 4, atau 4X ditambah 4Y sama dengan 16, kita kali 1/4, X tambah Y sama dengan 4. Maka persamaan garis ini sama dengan X tambah Y sama dengan 4. Begitu. Sedangkan garis yang berikut adalah sebuah garis jika melalui dua buah titik, sebut di titik X1, Y1 dan di titik yang kedua X2, Y2. Misal ada sebuah titik yang melalui, ini misalnya kita ambil contohnya, misalnya melalui titik 0,4 dan titik 4,0. Sebut ini X1, Y1, sebut ini X2, Y2. Maka persamaan garisnya adalah, ini kita gunakan rumus, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama ini dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1 4 per Y2
0 dikurang 4 sama dengan X dikurang X1, 0 per X2. 0 dikurang X2, 4 dikurang X1, 0. Sama ini dengan Y dikurang 4 per minus 4 sama dengan X per 4. Kita kali silang, sama ini dengan 4 dikali Y dikurang 4 sama dengan minus 4X. Atau kita sempurnakan, 4Y kurang 16 sama dengan minus 4X. Kita pindahkan ke kiri, 4X ditambah 4Y sama dengan 16 atau X ditambah Y sama dengan 4. Nah, jadi cara ini dengan menggunakan rumus, ini tadi rumus yang diberikan, atau dengan menggunakan cara ini hasilnya sama. Garis itu adalah X tambah Y sama dengan 4. Demikian, ada beberapa garis yang perlu kita pahami. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linier dalam bentuk AX ditambah BY lebih kecil C bisa dengan menggunakan grafik. Lalu kita akan menentukan uji titik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Setelah garis ini kita peroleh, maka kita akan menguji salah satu titik yang terletak di atas garis atau yang terletak di bawah garis. Setelah kita uji titik tersebut, kita akan mensubstitusi ke pertidaksamaan linier yang diketahui. Lalu kita akan menemukan kalimat yang ditemukan oleh titik uji tersebut. Apabila nilai atau kalimat yang kita temukan bernilai benar, maka himpunan penyelesaiannya terletak pada titik uji tadi. Sedangkan apabila hasil atau kalimat yang kita temukan bernilai salah, maka himpunan penyelesaiannya tidak terletak pada himpunan penyelesaian yang menjadi titik uji, artinya di luarnya, begitu ya. Jadi artinya supaya lebih kita pahami, kita akan melihat contoh yang berikut. Nih misalnya, gambarkanlah daerah penyelesaian dari himpunan pertidaksamaan yang diketahui berikut ini. Kita akan jawab bersama. 2X dikurang Y lebih kecil sama dengan 4. Kita ubah dulu menjadi persamaan. 2X dikurang Y sama dengan 4. Kita akan menentukan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Apabila X sama dengan 0, maka 2 kali 0 kurang Y sama dengan 4. Lalu minus Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 4. Kita peroleh titik 0, minus 4. Itu yang pertama. Untuk Y sama dengan 0, maka 2X dikurang 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 4/2, maka X sama dengan 2. Kita peroleh titik di 2,0. Nah, sekarang akan kita gambarkan. Kita gambar. Nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita tentukan titik 0, minus 4. 0, 1, minus 2, minus 3, minus 4. Inilah 0, minus 4. Yang berikut 2,0. 1, 2. Inilah titik 2,0.
Kedua titik ini merupakan titik yang dilalui oleh kedua garis. Sekarang akan kita hubungkan. Itulah garisnya. Inilah tadi garis 2x dikurang Y sama dengan O ya, lebih kecil atau sama dengan 4. Apabila tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka garis ini kita gambar sempurna. Tetapi apabila hanya lebih kecil saja atau hanya lebih besar saja, maka garis ini akan kita buat putus-putus. Nah, sekarang akan kita uji. Apakah yang memenuhi daerah yang di bawah garis atau daerah yang di atas garis ini. Kita akan uji sebuah titik. Saya ambil uji 00. 00 terletak di atas garis. Disinilah 00. Maka saya akan mewakili daerah yang terletak di atas garis. Kita uji, kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Kita masukkan kemari, maka 2 kali 0 dikurang 0 lebih kecil sama dengan 4. 0 dikurang 0 lebih kecil 4 atau 0 lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah sebuah kalimat matematika yang benar. Oleh karena kalimat yang kita temukan adalah sebuah kalimat matematika yang bernilai benar, maka daerah uji 00 merupakan penyelesaiannya. Sehingga yang menjadi penyelesaian adalah daerah yang terletak di atas garis ini. Nah, itu. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, demikian caranya. Kita ambil satu contoh lagi. Gambarkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. 6x tambah 5y lebih kecil sama dengan 30. Tadi langkah pertama kita adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan linear. Jadi 6x ditambah 5y sama dengan 30. Kita akan mencari dua titik yang dilalui oleh garis ini. Apabila x 0, maka 0 tambah 5y sama dengan 30, y sama dengan 30 per 5, maka y sama dengan 6. Kita peroleh titik 0,6. Yang kedua, apabila y sama dengan 0, maka y 0 6x sama dengan 30, maka x sama dengan 30 per 5, x per 6, maka x sama dengan 5. Kita peroleh titik 5,0. Nah, sekarang akan kita tentukan koordinat kartesius dan kita gambar di sini penyelesaiannya. Nih sumbu y, sumbu x. Inilah sumbu x. Inilah sumbu y. Kita tentukan 0,6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah titik 0,6, 5,0, 1, 2, 3, 4, 5,0, 5,0. Lalu kita gambar. Kita gambarkan.
inilah garis 6x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 30. Akan kita uji. Kalau saya ambil titik 00, nah langkah pertama kita 00 itu di mana? Inilah 00. Berarti oleh garis ini semua dunia dibagi dua bagian, yaitu dunia yang di bawah dan dunia yang di atas garis. Nah, kalau saya ambil uji 00 dan 00 terletak di bawah garis, maka saya menguji daerah yang di bawah garis. Kita substitusi 6 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih kecil sama dengan 30. Nol lebih kecil sama dengan 30. Ini adalah sebuah kalimat matematika yang bernilai benar. Jadi karena uji ini kita peroleh sebuah kalimat yang benar, maka daerah ini merupakan penyelesaian. Maka 00 inilah daerah penyelesaian. Penyelesaiannya adalah semua daerah yang terletak di bawah garis. Itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, demikian. Baik, kita ambil contoh yang ketiga. Kita akan kembangkan soal ini ke dalam variasi soal. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Ada 3 persamaan. Yang pertama, 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 2. Kita buat saja 12. Yang pertama, 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Jadi 4x tambah 3y sama dengan 12. Tahe. Apabila x sama dengan 0, maka 3y sama dengan 12 atau y sama dengan 4. Kita peroleh titik 0,4. Yang kedua, kalau y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 12, x sama dengan 3. Kita peroleh titik 3,0. Akan kita gambarkan. Nih, kita ambil garisnya. Inilah sumbu x, inilah sumbu y. 0,4 1 2 3 4. Ini 0,4, lalu 3,0 1 2 3,0. Kita gambar. Inilah garisnya. Oke, inilah tadi garis 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 0. Sekarang akan saya uji. Saya ambil uji titik 0,0.
Berarti yang saya uji adalah daerah yang terletak di bawah garis. Kita substitusi 00, 4 kali 00, 3 kali 00, berarti ini 12. Maka kita peroleh kalimat 0 lebih kecil sama dengan 12. Maka penyelesaian adalah daerah yang terletak di bawah garis. Nih. Yang kedua, X lebih besar 0. X lebih besar sama dengan 0 atau X sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Ini adalah persamaan garis X sama dengan 0. Jadi kalau untuk X lebih besar 0, kalau misalnya kita ambil X misalnya negatif, jadi kita peroleh hasil minus 1 lebih besar 0. Ini adalah sebuah kalimat yang salah. Oleh sebab itu daerah min 1 bukan penyelesaian. Maka yang saya arsir yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang terletak di sebelah kanan sumbu Y. Tuh. Berikut yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Inilah sumbu Y. Jadi inilah Y0, inilah persamaan garis Y sama dengan 0. Akan kita uji supaya lebih besar 0, kita ambil uji yang di atas. Misal saya akan ambil ujinya 1 lebih besar 0. Ini adalah sebuah kalimat yang benar. Oleh sebab itu daerah uji 1 merupakan daerah penyelesaian. Maka kita arsir yang di atas. Yang di atas dari sumbu X. Maka daerah penyelesaian adalah daerah yang terarsir sebanyak 3 kali. Ini yang di bawah garis, di sebelah kanan sumbu Y, dan di atas sumbu X. Yang menjadi penyelesaian adalah segitiga ini. Kalau boleh saya namai, ini adalah segitiga yang dibatasi oleh segitiga A, B, dan C. Inilah daerah penyelesaian. Demikian, begitu pengembangan garis ini. Dan perlu kita ketahui bahwa garis-garis atau sistem pertidaksamaan linear ini nantinya akan kita gunakan pada lanjutan materi kita, yaitu di program linear. Kita akan lanjutkan pada program linear. Bagaimana kita memperoleh keuntungan semaksimalnya apabila kita membuat sebuah program. Misalnya ketika kita membuat sebuah bangunan real estate, atau kita memborong sebuah rumah, atau kalau seandainya kita misalnya membuat kita itu bertindak sebagai seorang penjual gorengan, kita bisa mengupayakan bagaimana kita mengupayakan kondisi atau bahan yang seminimalnya supaya menguntungkan untung yang semaksimalnya. Demikian di program linear ini. Nanti akan kita lanjut di kelas yang berikut. Kita akan ambil contoh lagi. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. 4x dikurang 5y sama dengan 20. Apabila x 0, maka 0 minus 5y sama dengan 20, y sama dengan minus 4. Kita peroleh titik 0, minus 4. Yang kedua, apabila y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 20 atau x sama dengan 5. Kita peroleh titik 5,0. Sekarang akan kita gambar. Ini sumbu Y.
Ini sumbu X. Inilah sumbu X, sumbu Y. Kita tentukan 0, minus 4. 0, minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. 5,0. 1, 2, 3, 4, 5,0. Kita hubungkan. Inilah tadi garis 4X dikurang 5Y lebih kecil sama dengan 20. Maka oleh garis ini semua dunia dibagi dua. Dunia yang terletak di bawah garis dan dunia yang terletak di atas garis. Kita akan uji mana yang memenuhi. Saya ambil uji 00. 00 ada di sini, berarti yang saya uji adalah daerah yang ada di atas garis. Kita masukkan ke pertidaksama linear 0, 0. Kita menemukan sebuah kalimat 0 lebih kecil dari 20. Ini adalah sebuah kalimat yang bernilai benar. Oleh sebab itu, daerah penyelesaian adalah daerah yang terletak di atas garis tersebut. Ini yang di atas. Yang kedua, titik X lebih kecil 0. X lebih kecil atau sama dengan 0 atau X sama dengan 0. X sama dengan 0, inilah garisnya. X lebih kecil sama dengan 0. Coba kalau kita ambil uji X1, berarti saya menguji yang di sebelah kanan sumbu Y. 1 lebih kecil dari 0. Saya menemukan sebuah kalimat yang salah. Oleh sebab itu, yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang di kiri. Ini dia. Yang di sebelah kiri. Kita lanjut yang kedua. Y lebih besar 0. Y lebih besar sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Inilah sumbu Y. Y0 inilah garis dari Y lebih besar 0. Sedangkan untuk Y lebih besar 0 kita arsir garis yang terletak di atas. Ini. Sehingga penyelesaiannya adalah daerah yang sudah terarsir sebanyak 3 kali. Yang di sebelah yang di atas, ini sebelah kiri, atas, dan oleh ini sebelah kanan. Maka yang menjadi daerah penyelesaian adalah ini. Himpunan penyelesaian dibatasi oleh ini dan sumbu X yang negatif. Tuh. Variasi soal berikut, sistem pertidaksamaan dari gambar yang diarsir adalah, kita lihat yang diarsir adalah segitiga yang kecil ini. Jadi ada beberapa garis di sini, ya. Kita namai dulu. Ini kita sebut dengan garis yang pertama. Ini kita sebut dengan garis yang kedua. Garis yang pertama dengan menggunakan rumus yang tadi, ya, maka garis pertama ini adalah 2x ditambah 1y sama dengan 2 kali 1 atau 2x ditambah y sama dengan 2. Sekarang kita akan mengubah sama dengan ini menjadi tanda dari lebih besarkah, kecilkah, lebih besar sama dengankah, atau lebih kecil sama dengankah. Nah, melihat garis pertama ini di gambar sederhana, pasti dia menggunakan tanda sama dengan. Nah,
oleh garis satu ini yang memenuhi adalah daerah yang di bawah. Maka apabila saya ambil salah satu titik yang terletak di bawah garis ini, maka saya harus menciptakan sebuah kalimat yang benar. Saya ambil uji titik 00, 00 terletak di daerah penyelesaian, maka saya harus menciptakan kalimat yang benar. 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. 0 bagaimana dengan 2? Jawabannya adalah lebih kecil sama dengan. Maka sistem persamaan linear untuk garis yang pertama adalah 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 2. Itu dapat yang pertama. Yang kedua, garis yang kedua. Nah, dengan cara yang sama tadi, ini x, ini y. Ini 0,1 minus 3,0. Artinya inilah ordinat, inilah absisnya. Jadi kalau kita buat garis yang kedua ini adalah x 1 kali x ditambah minus 3y sama dengan 1 dikali minus 3, atau x dikurang 3y sama dengan minus 3. Nah, oleh garis ini, maka daerah penyelesaian adalah daerah yang terletak di atas garis sesuai dengan model dari himpunan penyelesaian ini, ya. Maka kalau saya ambil uji 00, 00 ini terletak bukan pada daerah penyelesaian, maka saya harus menciptakan sebuah kalimat yang salah. 0, 0, 0 bagaimana dengan minus 3? Saya harus mencipta kalimat yang salah. 00 ini harus saya buat dengan tanda lebih kecil atau sama dengan. Itu adalah sebuah kalimat yang salah. Maka SPL-nya adalah x dikurang 3y lebih kecil atau sama dengan minus 3. Itu yang kedua. Lalu dibatasi juga oleh sumbu y dan harus yang terarsir yang terletak di sebelah kanan. Artinya harus ikut juga x lebih besar sama dengan 0. Boleh juga kita ikutkan y juga harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga sistem pertidaksamaan linearnya adalah yang pertama tadi 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 2. Yang kedua, x dikurang 3y lebih kecil sama dengan minus 3, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Inilah sistem pertidaksamaan linear dari gambar berikut. Jadi seandainya dikasih soal gambarkanlah sistem pertidaksamaan linear berikut, maka kita akan menemukan gambar seperti ini. Jadi tadi kalau yang pertama diberikan pertidaksamaan linear, lalu kita arsir daerah. Nah, sekarang terbalik, di arsir daerah kita menentukan sistem. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan bentuk soal ini. Bagian yang diarsir dipenuhi oleh pertidaksamaan A, B, C, D, E. Ini bentuk soal ini sering kita temukan ketika kita melaksanakan ujian nasional atau mungkin ketika kita mau masuk di perguruan tinggi PTN, ya. Langkah pertama kita menamai ini adalah kita sebut garis pertama. Ini garis ini kita sebut garis yang kedua. Garis pertama adalah ini 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3, atau 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah,
oleh garis pertama ini yang memenuhi adalah yang di bawah garis. Maka apabila saya uji titik 00, maka saya harus menciptakan kalimat yang benar. 0, 0, 0 bagaimana dengan 6 supaya bernilai benar. Maka saya harus membuatnya lebih kecil sama dengan, sehingga SPL garis yang pertama adalah 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Garis kedua, ini garis kedua 1, 4. X ditambah 4y sama dengan 1 kali 4, atau x tambah y sama dengan 4. Oleh garis kedua ini, kalau kita lihat daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah garis. Jadi andaikan kita ambil uji 00, karena 00 ini terletak di daerah penyelesaian, maka saya harus menciptakan sebuah kalimat yang bernilai benar. Kita masukkan 0, 0, 0, 0. Bagaimana dengan 4? Mencipta sebuah kalimat yang bernilai benar harus lebih kecil sama dengan. Maka sistem persamaan linear garis keduanya adalah x ditambah y lebih kecil sama dengan 4. Kalau kita lihat opsen, 2x tambah 3y lebih kecil 6, x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 4, maka opsen yang benar adalah opsen B. Nah, begitu cara penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh yang ke variasi yang ke berikut. Kita namai, ini sebut garis 1, lalu ini garis yang kedua, ya, garis kedua, dan ini kita sebut garis yang ketiga. Garis pertama adalah, pertama, dia melalui titik 0,4 dan 7,0. Jadi 4x ditambah 7y sama dengan 4 kali 7, atau 4x tambah 7y sama dengan 28. Oleh garis ini, maka daerah penyelesaian adalah yang terletak di bawah garis. Ambil uji 00, saya harus mencipta sebuah kalimat yang benar. 0 dengan 28 harus lebih kecil atau sama dengan. Maka sistem persamaan linear garis yang pertama adalah 4x ditambah 7y kecil sama dengan 28. Garis kedua. Garis kedua ini adalah sebuah garis yang sejajar dengan sumbu y. Ini ada 2, berarti garisnya x sama dengan 2. Dan oleh garis yang kedua ini penyelesaiannya adalah yang terletak di sebelah kanan. Jadi kalau saya ambil uji supaya benar kita buat, kita ambil x sama dengan misalnya 0, maka saya harus menciptakan sebuah kalimat yang salah. 0, bagaimana dengan 2? Harus mencipta sebuah kalimat yang salah. Supaya salah, ini harus lebih besar sama dengan. Maka sistem persamaan linear garis yang kedua adalah x lebih besar sama dengan 2. Garis yang ketiga adalah sebuah garis yang sejajar dengan sumbu x, yaitu ini 1, berarti y sama dengan 1. Dan oleh garis y sama dengan 1, daerah penyelesaian adalah yang terletak di atas garis. Jadi kalau saya ambil uji y sama dengan 0, maka saya harus menciptakan kalimat yang salah. 0 dengan 1 mencipta sebuah kalimat yang salah. 0 dengan 1 supaya salah harus lebih besar sama dengan.
maka sistem persamaan linear garis yang ketiga adalah Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita peroleh sistem persamaan linear yang diminta soal adalah 4x ditambah 7y lebih kecil sama dengan 28, x lebih besar sama dengan 2, dan y lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan lebih besar sama dengan 1. 7, 4x lebih kecil 28, lalu x lebih besar 2 dan y lebih besar 1. Maka option yang benar adalah option D. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Bagian yang diarsir dipenuhi oleh pertidaksamaan. Ini sebut garis pertama, ini kita sebut garis kedua. Garis yang pertama adalah dengan menggunakan rumus sebelumnya, 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3, atau 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita ambil uji 00, maka saya harus mencipta yang benar. 0 dengan 6 harus lebih kecil sama dengan, maka sistem persamaan linear garis 1 adalah 2x tambah 3y kecil sama dengan 6. Garis kedua ini x ditambah 4y sama dengan 4. 1 kali 4, 4. Kalau kita ambil 00 uji, maka kita juga mencipta yang benar. Bagaimanakah 0 dengan 4 supaya bernilai benar? Maka ini supaya benar harus lebih kecil sama dengan. Maka sistem persamaan linear garis yang kedua adalah x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 4. Nah, tambahan ini harus diikutkan sumbu x dan juga sumbu y. Jadi seperti biasanya, sistem persamaan linearnya adalah 2x ditambah 3y kecil sama dengan 6, lalu x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita cari opsi yang benar adalah lebih kecil, lalu x lebih kecil juga. Maka opsi yang benar adalah opsi D. Demikian pembahasan soal kita untuk pertidaksamaan linear untuk dua variabel. Nanti bentuk-bentuk ini atau cara-cara ini akan kita gunakan di pembelajaran kita berikut, yaitu di mau. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat di kemudian hari, terutama ketika kita akan mempelajari program linear. Demikian dan terima kasih.